Boleh sedikit jelaskan Pak, adanya material bahan kayu yang dibawa banjir yang menimpa beberapa rumah warga Pak. Dan itu dinyatakan sebagian dari PT TBS. Bisa sedikit jelaskan Pak? Sebetulnya kalau memang kayu lah, gelondongan itu sebenarnya itu berasal dari Sungai Ringkabor, Bulu Laga. Sungai Ringkabor itu di mana itu Pak? Sungai Ringkabor sama Bulu Laga itu di hulu yang Muara Cibentuan, atau itu sudah termasuk di daerah Lubuk Bangi lah ke atas. Lubuk Bangi Pak ya? Ya, di sana ada 2 cabang. Pertama Bulu Laga, yang kedua itu Sungai Ringkabor. Dari situlah itu. Yang gelondongan itu mustahil lah itu masuk ke pemukiman atau ke desa Anggoli Garoga lah. Tak mungkin itu masuk ke sungai sana tuh. Ya sangat jauh lah Bu, bahkan beda bukit. Ya. Beda aliran. Beda aliran. Ada pun yang turun aliran bukan sungai ya, mata air. Di Kiloanan itu ada mata air. Di sebelah kanan jalan Ekstel Naudi. Kalau seandainya terjadi longsor di daerah PT TBS ini, apakah hasil material hanyutan itu hanyutnya kemana Pak? Apakah hanyutnya ke Garoga atau ke Sungai Banggol itu Pak? Pengetahuan saya, kalaupun itu terjadi longsor, berkemungkinan dampaknya yang paling utama ke Huta Gurgur dan Simanoso. Begitu juga Sibabangun sekitarnya. Bukan ke Sungai ke Garoga sana Pak ya? Kita ada untuk 2 hulu sungai itu, satu dari yang kami sepengetahuan kami itu dari Lubuk Bangi, itu yang dari desa Muara sekaligus wilayah Kabupaten Tapul Tengah, dan satu lagi itu dari desa Sibiobio. Cuma desa Sibiobio ini secara geografis langsung berdekatan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, dan bisa kita pastikan bahwasanya air yang dari Sibiobio itu lebih banyak masuk ke Sungai Sibiobio. Disitulah dampak banjir itu yang paling dahsyat. Kalau hilirnya kemana tuh Pak? Hilirnya semua itu nanti bersatu ke desa Muara. Muara Sebuktuan. Desa Muara Sebuktuan. Setelah itu mengalir lagi ke Lapu Ujung namanya, alias desa Anggoli. Apakah dari desa Anggoli ini tadi Pak itu mengalir juga lagi ke Garoga atau bagaimana Pak? Iya, mengalir lagi, pecah lagi dia ke desa Garoga sama desa Anggoli. Cuman karena pengaruh banjir begitu dahsyatnya, terakhirnya semua sungai itu, batang sungai itu mengalirnya pertama ke desa Anggoli. Anggoli ya. Alias jembatan pertama, jembatan 1 kalau kami sebut di sini. Karena begitu banyaknya dahsyatnya banjir itu, terakhirnya tutuplah semua gara-gara material gelondongan itu mengarahlah kembali ke Tapsir lagi. Semua begitu. Hulu sungai yang saat ini melintas di perkampungan desa Garoga itu, hulu itu dari mana Pak? Semua itu hulunya dari 2 desa tadi, dari desa dari Sibiobio dan Muara Sebuntuan. Kami juga udah cek lokasi juga. Tentu kami juga sangat-sangat prihatin. Tentu kami ada niat untuk mengecek di lokasi sepanjang hulu sungai. Memang fakta semua, jangankan yang diolah, sedangkan yang kebun alami sekalipun longsor. Bisa kita buktikan, baik dari desa Sibiobio, baik juga dari Muara, belum lagi yang di hulu sungai. Dari hasil pengamatan kami, mayoritas itu Pak, banjir keseluruhan terus longsor. Yang namanya gelondongan ini kan, kurasa kalau udah di kebun yang namanya masyarakat, kayaknya kebunnya pun bisa dipastikan kebun-kebun kayu-kayu yang kecil itu. Kami ngecek kemarin sekitar 2 hari yang lewat, atau tertanggal 16 dari pihak Baris Krim siapa lagi Pak, 16 apa ini Pak? 16 Desember. Iya, 16 Desember kami udah cek langsung ke sana. Jadi intinya kita juga tidak ada pengen yang namanya penggiringan opini yang sesat, khususnya kepada rekan saudara yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Ya kami juga sangat jujurnya sangat berduka juga, tapi alangkah baiknya ayolah kita cek lapangan lagi, kita cek fakta yang sebenarnya, jangan hanya menuduh, karena itu tidak bagus juga kan. Apalagi sekarang ini kan banyak bukan hanya korban, bahkan semua ini terdampak. Kalau menurut hemat kami, kalau memang istilahnya memang pihak PT TBS memang
betul-betul ada dalam hal ini salah, ya silahkan salah. Tapi ada tapinya. Jangan hanya menilai dari satu sisi. Alangkah baiknya diceklah ke hulu sungai. Ke hulu sungai yang dua tadi, terutama daerah Sibio-bio. Karena kami juga ada bukti. Ada bukti yang namanya menyatakan banjir bandang di hari itu sendiri videonya. Bisa kami share kepada rekan-rekan media. Jadi intinya kalau menurut kami Pak, itu PT TBS kayaknya sangat-sangat kecil. Ini kan kemarin kan ada bencana banjir yang melanda daerah Tapteng dan Tapsel, khususnya di daerah Garoga. Di sana kan banyak gelondongan kayu, ya. Dan gelondongan kayu itu kan dikait-kaitkan dengan berasal dari PT TBS. Nah, Bapak selaku masyarakat Muara Sebuntuon yang juga bertempat tinggal di daerah aliran sungai, sepengetahuan Bapak apakah benar kayu-kayu itu berasal dari PT TBS, Pak? Nggak mungkin lah. Alasannya, Pak? Itu kalau pribadiku sendiri ya. Karena kemarin itu saat kejadian banjir itu air itu datang air dan semua kayu-kayu itu mengikut tumbang semua. Cobalah kita hitung. Kalau memang orang menghilangin itu dari efek numbang kayu, kalau menurut saya itu nggak masuk akal. Karena kita hitung aja 50 meter lah kiri kanan ya, kita hitung berapa kayunya itu, sepanjang sungai berapa lah kayu itu semua, dan berapa yang longsor dari sana lagi. Kalau menurut saya nggak masuk akal. Oke, Pak. Sepengetahuan Bapak ini kan banyak gelondongan kayu itu, Pak. Pak sudah berbentuk kayu kering sebagian besar. Apakah sepengetahuan Bapak selama ini ada tidak perambatan hutan di daerah hulu sungai atas sana, Pak? Nggak ada, aku tahu. Nggak ada, Karena Pak? aku di luar ini aja, memang nyampe saya di lubangnya nggak ada, paling yang nanam sawit ajanya pribadi aja, nggak banyak-banyak. Sepanjang aliran sungai Muara Sibuntun ya Pak, Bapak tinggal ya. Kiri kanan sungai Muara Sibuntun itu itu perkebunan rakyat apa hutan negara? Kalau di daerah Bulu Godang ke sini itu masyarakat. Masyarakat. Kiri kanan udah diusahain masyarakat. Udah. Itu ada longsor nggak Pak? Kalau dari bawah ini nggak pala banyak kali longsor di Sebuntuan itu. Iya. Itu yang menghancurkan rumah itu air. Waktu kejadian Pak, ada nggak menghanyutkan sungai Sibuntun itu, ada nggak menghanyutkan kayu? Banyak. Itu menurut Bapak berasal dari mana kira-kira? Itu waktu kami lari ke gunung itu, kami tengok itu kayu itu semua bertumbangan. Tumbang itu kayu semua dari tepi sungai itu. Kebun rakyat Pak? Iya, batang durian aja ada besar lah. Itu tumbang di seberang rumah itu. Berarti kalau sepengetahuan Bapak itu kayu-kayu itu tidak benar kalau itu dikaitkan dengan PT TBS sendiri, Pak ya? Kalau menurut saya itu tumbang agak efek longsor itu lah. Efek longsor ya? Makanya kemarin saya heran itu dibilangin itu sago. Apa hubungan sago ke sini? Kalau aliran sungai ini sampai itu ke Garoga? Apa? Dari Sungai ini? Sebuntuan? Iya. Iyalah, ke sana. Ke Garoga itu sungai itu ya? Itu dihitung lah berapa dari sana, dari gunung sana banyak kali yang longsor. Itu masih hutan lagi itu di sana itu. Alasan Bapak mengatakan tidak ada kaitannya dengan PT Sago itu apa, Pak? PT TBS sendiri? Karena saya bukan nggak ada saya hubungan ke Sago. Itu alirannya itu Sago itu, kalau saya baca ya, karena ini wilayah saya. Sago itu ke sana, ke Simanosor. Sungainya? Sungainya. Hilirnya ya, Pak? Kalau dari Muara ini sebelah sana dia. Itu yang mengalir ke Garoga ya? Sana mana? Sebelah kanan, kalau Sago membuka sebelah sini, sebelah kiri. Berarti mengalir ke Simanosor, Togurgur? Iya, ke situ dampaknya kalau seandainya longsor. Tapi kalau saya ada. Muara itu jalurnya ke ke Garoga gitu? Iya, ke Garoga. Ke Garoga ya? Dugaan Bapak, Iya, kira-kira itu. perusahaan apalah yang menjadi gelondongan kayu itu sehingga membuka putar itu? Itu efek longsor inilah dari gunung itu. Ada nggak kaitannya dengan beberapa perusahaan yang ada di wilayah? Kalau menurut saya nggak ada. Oke. Karena nggak ada saya lihat. Tapi kalau usaha tersembunyi saya nggak tahu.
Rian Tagalog. Baik Pak, ada informasi bahwa kami mendapat kabar bahwa ada kebun TBS, kebun PT TBS di wilayah Bapak. Apa benar ya Pak ya? Ya benar Pak, benar. Posisinya kira-kira di mana ya Pak? Posisinya yang paling dekat ke desa, ke pemukiman, berada di dusun 3 dan dusun 4 Pak. Kira-kira luasan kebun PT TBS ini kira-kira berapa luas Pak di wilayah Bapak? Yang sepengetahuan saya kurang lebih 200 hektar. 200 hektar. Waktu kejadian banjir bandang bencana alam yang terjadi tanggal 25 Pak, ada nggak kebun PT TBS ini yang longsor atau bagaimana? Sepengetahuan kami dan juga yang kami teliti di lapangan beserta kadus-kadus aparat desa, kalau masalah longsor ya tidak ada kalau dalam kawasan perkebunan PT TBS tidak ada. Baik Pak. Kemudian ada desas-desus yang mengatakan bahwa longsoran kayu yang ribuan kubik di Sungai Garoga itu berasal dari kebun PT TBS. Menurut Bapak kira-kira apa pendapat Bapak? Kalau menurut itu sudah terlalu jauh, tidak memungkinkan. Alasannya Pak? Alasannya karena aliran sungai jatuh ke desa Simanosor, langsung ke Lumut, jembatan Lumut. Begitu ya Pak ya? Iya. Artinya kebun PT TBS yang ada di Desa Huta Gurgur ini tidak ada hubungannya dengan Sungai Garoga? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau seandainya ini berandai-andai, kalau kebun TBS yang ada di Huta Gurgur ini longsornya ke sungai mana kira-kira ini Pak? Ya ke Sungai Huta Gurgur lah. Sungai Huta Gurgur itu jalurnya ke arah mana kalau sampai ke bawah? Ke melalui Simanosor langsung ke Kampung Baru, Kampung Baru Sibabangun. Sibabangun. Terus Langsung ada lagi ke Lumut, jembatan Lumut. berarti ada sampai ke Garoga Pak? Kalau ke Garoga, sepengetahuan kami tidak ada Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Pasca longsor Pak, di Sungai Cibabangun ada gelondongan kayu nggak yang terbawa oleh air? Oh sebagian ada. Kira-kira itu berasal dari mana Pak? Oh berasal dari apa? Oh daerah danau. Danau itu kebun-kebun rakyat atau bagaimana? Kebun masyarakat. Kebun masyarakat ya Pak ya. Tapi tidak terlampau banyak Pak, atau banyak bagaimana? Lumayan banyak lah Pak. Iya, dari kebun-kebun masyarakat ya Pak. Ada yang mau kami pertanyakan dari media terkait tudingan penyebab longsoran kayu yang puluhan ribu kubik di Sungai Garoga berasal dari PT TBS. Menurut Pak Kades kira-kira Pak? Itu mustahil. Ada beberapa titik memang ada yang longsor, betul. Cuman perlu kita pahami bersama, yang ada di lokasi ini adalah mata air yang mengalir ke anak sungai yang namanya Aik Nahombar, bergabung ke Sungai Muara Sibutuan. Logikanya di bawah lahan masyarakat yang diplasmakan ini masih banyak lahan-lahan masyarakat yang belum di bawah. Ada longsoran dikit, kayunya kami perkirakan itu tertahan semua. Tidak sampai ke Sungai Garoga. Ke Sungai Garoga itu ini aja gabung dia bermuara ke Sungai Muara Sibutur itu sekitar 4 km. Kilometer Pak, mustahil ya jatuh ke Sungai Dan Garoga. di bawah kami udah cek lewat drone. Di bawah mata air ini sampai ke anak sungai yang kayak Nahomba, longsoran itu ada hampir lebih kurang 10 titik besar-besar. Itu longsoran dari lahan masyarakat ya Pak ya. Video yang beredar dari Kades Sibibio yang dipostingnya itu malah debit air pada hari kejadian tanggal 25 November itu lebih besar dari Sibibio. Ada luruhan kayu di bawah? Nampak jelas kayu banyak di bawah. Iya. Nampak jelas. Itu Sungai Sibibio itu berasal dari mana nih Pak? Sungai Sibibio itu berasal dari sebelah Gunung Hulu Hala, dan satu lagi ada itu yang menarik. Sebelum Sibibio ada itu Sungai Paronggangan ke arah kanan. Ini Paronggangan ini masuk wilayah mana? Selatan. Tapanuli Selatan. Ya? Yang menurut perkiraan kami ini berdekatan dengan areal tambang Rambajori. Informasi yang kami dapat dari kemarin-kemarin itu Tambang apa ini Pak? tambang emas yang Batang Toru. Oh iya. Ya, ada kemungkinan. Iya. Karena itu arah sungai itu dari sana. Di sana namanya, kutanyakan kemarin ada warga desa Batu Horing, namanya kalau udah di daerah sana itu Aik Baning. Yang turun ke Aik Paronggangan. Iya. Aik Paronggangan bersatu ke Aik Sibibio. Aik Sibibio bersatu ke desa Muara Sibutuan, Aik Muara Sibutuan. Luruslah ke desa Garoga. Sungai Garoga, Angguli 1, Garoga 1 yang di Angguli. Iya. Garoga 2 yang di Angguli dan Garoga 1 yang di desa Garoga.
Dan satu lagi, tolong semua pihak mencermati ini dengan seksama, dengan data yang ada di lapangan, apalagi dari pemerintahan setempat. Tolonglah jangan asal omon-omon, jangan jadi fitnah jatuhnya. Dapat kami jelaskan, mulai dari perkampungan korban banjir di Sagaroga, mohon maaf, begitu 100 meter dari pemukiman di wilayah Desa Garuga itu sudah ada longsoran besar. Dan harus kita pahami bersama, yang saya ketahui, daerah aliran sungai sebelah kanan sampai ke Sungai Parunggangan lewat lagi Muara, yang di jalur sungai Desa Subio, itu wilayah Desa Garuga. Itu kebun rakyat. Kebun rakyat. Kondisinya bagaimana, Pak? Kalau yang saya cermati, yang saya lihat kemarin sama mendampingi tim dari Polda, ya, longsoran itu puluhan, malah lebih banyak dari daerah aliran sungai yang berbatas dengan kebun rakyat yang merupakan wilayah Desa Garuga. Tapanuli Selatan. Yang longsorannya jatuh langsung ke sungai. Itu wilayah Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan. Kalau kayu gelondongan yang ada di lokasi banjir, menurut hemat saya mustahil. Dari areal plasma ini, atau dari areal, katakanlah secara umum dibilang mereka kebun TBS, areal kebun TBS atau kebun sagu. Ya, menurut saya mustahil, karena yang ada bisa kita cek semua itu mata air, bukan alat sungai, masih mata air. Seberapa besar sih mata air bisa menghanyutkan gunungan kayu? Kita kan ke lapangan, kita cek. Biar jangan omon-omon. Kita lihat tadi di bawah itu nampak masih kebun murni. Pohon-pohon masih ada di situ, pohon karet masih ada di bawah. Bagaimana caranya kayu ini lewat? Saya bingung. Kalau dibilang kayu itu seperti mungkin statement oleh pemerintahan desa tetangga saya, langsung tuduh gelondongan kayu itu datangnya semua dari kebun TBS. Aneh kalau menurut saya. Aneh. Ada kira-kira berapa hektar plasma TBS di sini, Pak? Kalau di desa saya, Pak, sekitar 18 hektar. Data itu real. Sebenarnya gelondongan kayu ini semuanya datang dari mana? Dari hulu. Kalau saya perkirakan dari desa Anggoli atau dari jembatan Anggoli, Garuga 1 atau Garuga 2, desa Garuga, sampai ke Muara Sibutun saja. Bisa saya perkirakan jumlah kayu yang terbawa arus itu akibat longsor, dan di sebagian dataran rendah yang sudah dikebuli masyarakat di daerah aliran sungai itu bisa ratusan kubik juga, karena pohon durian banyak yang terbawa arus, kebun sawit, pohon sawit masyarakat, pohon kelapa banyak. Saya udah lihat sampai ke Muara, Pak. Saya lihat dulu fakta lapangan, makanya saya luangkan waktu, sama-sama kita ke sana, yuk cek kebenarannya seperti apa, karena ini wilayah Desa Anggoli, berarti ada juga tanggung jawab saya sebagai kepala desa. Makanya saya bersedia menempuh jalan kaki tadi dari kilometer 2 sampai ke gunung ini, kilometer 6,5 ini, Pak. Batas kita dengan Desa Muara lewat bukit itu udah Desa Simanosor, daerah aliran sungai yang menjadi wilayah kerja saya. Kita juga sudah cek, Pak, terdapat satu titik longsor, namanya itu, Pak, di Lapotimos, itu bukit. Hantaman air itu langsung ke bukit itu. Debit air tinggi, itu pun longsoran bukan bukaan lahan baru, itu kebun durian sama karet yang udah mulai zaman puluhan tahun lah ya, orang tuanya lah, dari kakeknya lah. Memang kondisi cuaca memang yang sangat ekstrim, bahkan lahan-lahan tua yang di pinggir sungai ikut longsor, Pak. Dari Muara langsung ke Garuga ini kan mata airnya dari Muara turun ke Garuga sana. Jadi yang dikelola daripada PT Sago yang ada di Sibabangun ini, tidak ada kayu pun yang turun ke Garuga. Tidak ada, Pak. Bukan kita bilang PT Sago ini. Kalau kita pun yang pernah jumpa sama anggotanya yang betul, sama PT Sago pernah. Tapi kalau kita lihat dari sini, tidak ada kaitannya. Dari sini yang dibeli PT Sago, Pak, sebelah kiri. Kalau sebelah kanan tidak ada pun. Tapi yang terjadi longsornya sebelah kanan. Kalau sebelah kiri longsor, Pak, kemana kira-kira itu? Ke Tagurgur itu. Tagurgur ya? Sampai Sungai Sibabangun itu ya, Pak? Iya, betul. Harus ke Sungai Sibabangun? Iya.
kalaupun longsor kebun dari TBS itu dia akan longsor ke Sungai Sibabangun, bukan ke Sungai Garoga. Bukan. Kalau Garoga di sini di Anggoli ini. Oke Pak, ini menurut Bapak lagi. Iya. Itu kayu-kayu yang di Sungai Garoga itu kira-kira dari mana? Kan bisa kita katakan Iya. kan orang kita lihat dulu itu buka lahan orang itu sebelum masuk ke Sago. Iya, iya. Seperti inilah orang kita lihat sudah dibeli kebun, Iya. ditumbang kayu-kayu yang besar itu, Mm-mm. ditanam pohon karet. Iya, iya. Datang lagi hujan yang seperti ini, langsung dibawa apa nih? Harus Ke Garoga. kayu-kayu. Iya. Selain dari sini Pak, Ya. kira-kira dari Bulu Godang sana banyak itu kira-kira Pak Apa? Kayu kayunya? banyak udah di sini. Kalau adalah kilometer 18 udah di sana. Iya. Udah banyak di situ kayu dari situ Banyak, kira-kira. tapi belum sampai PT Sago sana. Nggak ada PT Sago di Nggak sana. ada. PT Sago ini sampai kilometer berapa ini Pak? Kilo 10 sana. Dulu ya. Dan cuman Kiri kiri jalan. sebelah kiri saja, nggak ada di sebelah kanan. Artinya tidak ada hubungannya dengan yang ke sana ya Pak? Iya, kan orang di sini. Iya, iya. Bukan kita bela PT Sago. Betul, betul. Kalau menurut saya, nggak ada pun kaitan. Iya, nggak ada kaitannya ya. Banyak tudingan sekarang itu kayu-kayu yang di Sungai Garoga itu katanya dari kebun PT Sago. Bukan Nah, Pak. ini yang mau kita Salah luruskan. ya. Salah ya Pak? Kalau PT Sagonya belum ada, mulai ada 2 tahun atau 3 tahun. Ah, oke. Kayunya pun nggak ada di situ. Sedangkan kayu, coba lah yang dilihat. Iya. Kayunya itu kan di gunung kan di sana. Iya, iya. Dikeliling kayunya itu digali sama bekonya, dimasukkan di dalam apa? Ditanam ya. Tanam. Oh. Makanya nggak nampak apanya. Iya, kondisi kebun PT Sago sekarang longsor nggak? Nggak ada nampak. Di situ udah orang bapak. Oh, nampak. Nampak itu ya atas itu. Oh. Itu Itu yang longsor sana apa itu Pak? Ada longsor kuliah di atas sana. Oh di atas itu bukan punya PT Sago, punya masyarakat. Semua orangnya kemana? Iya.